Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Melanjutkan video kita sebelumnya di demo aplikasi kasir. Di video kali ini kita akan melakukan instalasi aplikasi kasir di komputer lokal kita masing-masing. Oke, kita langsung saja. Sebelumnya, aplikasi kasir ini dibangun dengan Laravel 11, VJS 3, dan Inertia. Nah, sebelum kita dapat menjalankan aplikasi kasirnya, kita butuh prerequisite atau syarat-syarat ya sebelum kita bisa menjalankan aplikasi kasirnya. Yang pertama tentu kode editor yaitu Visual Studio Code, kemudian Laragon atau web servernya nanti, kemudian ada phpMyAdmin, kemudian ada PHP 8.3, kemudian ada Node.js versi 20. Kemudian yang di bawah ini itu akan otomatis terinstall. Kalau untuk npm itu akan otomatis terinstall ketika kita menginstal Node.js ke dalam Laragon. Kemudian untuk Composer itu akan otomatis terinstall ketika kita menginstal Laragon. Jadi yang pertama teman-teman harus lakukan adalah mendownload kelima software ini atau aplikasi ini. Bisa teman-teman download aplikasi ini di setiap websitenya atau saya sudah menyediakan di Google Drive saya. Silahkan teman-teman akses. Di sini teman-teman bisa akses. Di sini saya sudah menyediakan semua yang teman-teman butuhkan. Nah, yang belum saya upload ke sini adalah Visual Studio Code. Jadi untuk Visual Studio Code silahkan teman-teman download sendiri di websitenya. Nah, setelah teman-teman install Visual Studio Code, silahkan teman-teman install extension yang ada di sini. Di sini untuk Laravel dan di sini license-nya. Jadi ketika teman-teman meng-searching extension Laravel Blade, pastikan license-nya berasal dari Amir Marmol ya. Dan seterusnya. Kemudian teman-teman setelah mendownload Laragon, silahkan teman-teman install, bisa diinstal di drive C ataupun bisa diinstal di drive yang lain. Nah, setelah teman-teman menginstal Laragon, maka kita akan mengupdate ketiga aplikasi ini, yaitu phpMyAdmin, PHP 8.3 dan Node.js. Oke, silahkan teman-teman download. Saya asumsikan teman-teman sudah menginstal Visual Studio Code dan menginstal Laragon. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan setelah menginstal Laragon, kita perlu menginstal ketiga ini. Nah, di mana ketiga ini akan diinstal? Untuk phpMyAdmin, setelah teman-teman download, teman-teman bisa ekstrak ke dalam folder apps yang berada di dalam folder etc, yang tentu berada dalam folder Laragon. Dan untuk PHP berada di dalam folder PHP, dan untuk Node.js itu berada di dalam folder Node.js. Oke, kita langsung saja. Silahkan teman-teman buka Laragonnya ya. Kemudian setelah teman-teman buka, kita akan cek dulu. Teman-teman cek dulu, bisa dengan klik kanan untuk melihat PHP-nya versi berapa. Di sini saya yang aktif 8.3 ya, itu karena saya sudah memiliki PHP 8.3. Nah, ini yang aktif dan sebelah kanannya itu adalah jenis-jenis PHP yang ada atau versi-versi PHP yang ada. Nah, di sini tentu berbeda ya. Kalau pertama kali kita menginstal Laragon itu mungkin hanya dua versi, mungkin 8.0 dan 8.1. Sekarang kita akan menginstal PHP ke dalam Laragon. Nah, setelah teman-teman download PHP yang berada di dalam Google Drive tadi, kita akan pindahkan ke dalam Laragon. Tepatnya di teman-teman bisa klik root yang ada di sini. Kemudian tadi untuk PHP, pertama kita lakukan untuk PHP dulu ya. PHP berada di folder PHP. Oke, kita ke Explorer lagi, kita cari Laragon. Nih, Laragon. Saya installnya di drive D. Kalau teman-teman install di drive C, silahkan buka drive C.
kemudian tadi berada di bin, kemudian masuk ke dalam folder PHP. Nah, silahkan teman-teman ekstrak ke dalam folder PHP ini. Nah, setelah teman-teman ekstrak, silahkan dicek kembali. Klik kanan, kemudian PHP, lihat versi yang tersedia. Kalau versi PHP 8.3 sudah tersedia, silahkan di checklist sehingga nanti aktif di sini. Nah, selanjutnya Node.js ya. Node.js, kemudian Node.js itu berada di dalam folder Node.js. Nah, silahkan teman-teman download dan kita akan taruh di folder Node.js. Kita ke Explorer lagi, kita ke bin. Di dalam bin kita cari folder Node.js. Nah, silahkan teman-teman ekstrak ke sini. Nah, setelah teman-teman ekstrak, kita cek lagi, kita klik kanan, kemudian kita ke Node.js. Di sini saya versinya sudah 20. Nah, setelah teman-teman lihat ada versi Node versi 20 di sini, silahkan di checklist sehingga nanti aktif di sini. Nah, setelah aktif kita bisa cek ya di terminal. Silahkan teman-teman klik terminal. Untuk PHP spasi -v. Nah, di sini saya sudah aktif 8.3. Untuk Node.js kita bisa cek juga Node spasi -v. Nah, ini juga sudah update. Oke, ini saya akan close lagi. Nah, selanjutnya kita akan mengupdate PHP-MyAdmin ya. Nah, setelah teman-teman mendownload, kita akan taruh di folder apps ya, di dalam folder etc. Nah, sekarang kita ke Explorer lagi, kita mundur ke Laragon, kita cari folder etc, kemudian kita masuk ke dalam folder apps. Nah, silahkan teman-teman ekstrak ke sini. Setelah teman-teman ekstrak, tentu namanya bukan PHP-MyAdmin saja ya, ada tambahan 5.2 dan seterusnya. Silahkan teman-teman hapus dan sisakan hanya nama PHP-MyAdmin saja. Kemudian untuk mengujinya, teman-teman bisa jalankan web servernya ya dengan menekan tombol start all ini sampai berubah menjadi stop. Ini artinya sudah berjalan. Kemudian teman-teman bisa klik database. Nah, setelah teman-teman klik database akan muncul seperti ini. Kalau yang munculnya menggunakan username dan password, silahkan isikan username-nya root dan passwordnya kosong. Itu jika pertama kali menggunakan Laragon. Selanjutnya, setelah ini berhasil, itu artinya PHP-MyAdmin kita sukses diinstal ya ke dalam Laragon. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menginstal aplikasi kita ke dalam Laragon, yaitu aplikasi kasir kita. Teman-teman bisa download aplikasi kasirnya. Nah, sebelum kita ekstrak aplikasi kasirnya, kita buat dulu folder ya. Di dalam folder Laragon, kemudian masuk lagi ke dalam folder www. Kemudian di sini kita akan buat folder namanya kasir ya. Kita buat folder namanya kasir. Nah, setelah teman-teman buat folder namanya kasir, kita akan ekstrak kasir tadi di dalam folder kasir. Oke, saya akan download ya. Saya akan download aplikasi kasirnya. Saya akan simpan ke dalam folder www. Cari Laragon. www, kemudian masuk ke folder kasir, saya simpan di sini. Setelah saya download, saya akan melakukan ekstrak ya. Saya akan masuk ke dalam folder kasir, kemudian saya ekstrak di sini, ekstrak here. Nah, setelah berhasil saya ekstrak, kasir.zip-nya saya hapus dulu. Kemudian kita akan buka folder aplikasi kasir ini, tetapi sebelumnya saya akan stop dulu web servernya ya. Saya akan stop. Setelah berubah menjadi tulisan start all, itu artinya betul-betul berhasil di stop. Nah, setelah saya stop, saya akan exit ya. Saya klik kanan, kemudian exit, kemudian saya buka ulang.
Nah, setelah saya buka ulang, saya akan buka folder kasir ini di dalam kode editor dengan cara menggunakan terminal. Oke, ini akan saya klik terminalnya, kemudian saya akan masuk ke dalam folder kasir dengan cara perintah cd kasir. Nah, ini sudah berhasil masuk ke dalam folder kasir. Sekarang folder kasir ini akan saya buka di Visual Studio Code dengan menuliskan perintah code spasi titik. Nah, setelah ini kita akan melakukan perintah migrasi ya. Tetapi sebelum kita melakukan perintah migrasi, teman-teman perlu tahu migrasi itu adalah membuat tabel ya, membuat tabel ke dalam sebuah database. Nah, sebelum kita melakukan migrasi, kita pastikan dulu kita akan arahkan tabel-tabel yang akan dibuat itu ke database mana. Nah, silahkan teman-teman masuk ke dalam folder env. Di dalam situ kita akan cari db database ya. Nah, di sini saya akan mengkoneksikan aplikasi ini dengan database kasir. Nah, tentu kita belum punya database kasir, nanti kita akan buat manual. Dan agar database ini bisa mengakses isi di dalam database kasir, tentu membutuhkan username. Tadi username adalah root. Nah, di sini paspornya saya sudah tambahkan dengan nama root juga, sehingga di sini saya tambahkan. Jika teman-teman belum menambahkan, silahkan dikosongkan ya. Nah, di sini saya akan tambahkan root. Selanjutnya kita akan buat database ya. Dan kita lihat dulu apakah web servernya sudah jalan. Ini belum jalan ya, saya akan jalankan dulu. Nah, ini sudah jalan. Kemudian kita akan buka database kita melalui tombol ini, database. Kemudian kita akan buat database baru ya. Bisa dari tab basis data ini, atau teman-teman bisa klik baru atau new dan kita kasih nama kasir. Kita klik go atau buat. Nah, database kasir kita sudah jadi ya, tetapi masih kosong, tabelnya masih kosong. Nah, kita akan melakukan perintah di terminal sehingga nanti tabel-tabel yang ada yang kita rancang di dalam Laravel itu akan masuk ke dalam database kasir. Oke, kita buka terminal. Sekarang kita akan melakukan perintah untuk migrasi atau menambahkan tabel ke dalam database kasir. Silakan teman-teman ketikkan php artisan migrate kemudian spasi minus seed. Ini artinya menambahkan data setelah menambahkan tabel. Jadi nanti ada data yang kita masukkan ke dalam tabel tertentu yang memang kita butuhkan agar kita bisa login ke dalam aplikasi nantinya. Silakan teman-teman enter. Sini akan membuat tabel. Nah, ini sudah membuat tabel dan memasukkan data ke dalam tabel-tabel tertentu. Nah, sekarang kita akan cek. Kita kembali ke web, kemudian kita refresh. Nah, teman-teman bisa lihat dalam database kasir itu tiba-tiba ada tabel ya. Itu berasal dari rancangan dari Laravel tadi. Nah, setelah kita melakukan migrasi dan seeding, kita akan coba menjalankan aplikasi kasir ini ya. Silakan teman-teman close ini ya, close terminalnya, karena kita akan menggunakan terminal yang ada di Visual Studio Code. Untuk menampilkan terminal, silahkan tekan tombol kontrol, kemudian backtick. Backtick itu ada di bawah tombol escape ya, sebelah kiri atas. Nah, setelah tampil, silahkan teman-teman jalankan web servernya ya dengan cara npm run dev. Setelah jalan, kemudian kita buka melalui Laragon, klik kanan, masuk ke www, cari kasir. Nah, ini sudah tampil tetapi belum terhubung ke gambar ya. Nah, ini akan saya masukkan alamat email. Nah, alamat email ini adalah admin@gmail.com. Kemudian passwordnya tulisan biasa kecil semua, tulisannya adalah password. Kemudian coba kita masuk.
Nah, ini berhasil masuk tetapi belum ini ya, belum terhubung gambar-gambarnya. Nah, ini kenapa belum terhubung? Ini karena kita belum melakukan link ya dari folder storage ke folder public. Kenapa harus di link? Karena folder public yang bisa diakses, sedangkan folder storage itu tidak bisa diakses ya. Oke, kita akan lakukan, silahkan buka Visual Studio Code. Kita akan buka terminal yang baru, silahkan klik tombol plus. Kemudian di sini kita akan menuliskan php artisan storage .2 link. Silahkan tekan enter. Nah, di sini sudah dibuatkan folder baru ya di dalam folder public ya, yang terlink ke dalam folder public yang berada di dalam folder storage. Nah, sekarang kita akan cek. Di sini ada folder storage. Di sini tidak bisa diakses ya, yang maksudnya yang folder public ini. Nah, jadi gambar-gambar kita berada di sini, tetapi ini tidak bisa diakses dan memang aturannya seperti itu. Nah, yang bisa diakses adalah folder public. Sehingga tadi kita melakukan link dan folder public yang ada di dalam storage ini akan bisa diakses di dalam folder public ini melalui folder storage. Nah, tadi ini ada folder storage. Nah, inilah folder storage. Data-data yang ada di sini sama dengan yang ada di dalam folder storage yang berada dalam folder public. Nah, sekarang kita akan coba refresh apakah sudah bisa diakses atau belum. Nah, ini sudah bisa diakses gambarnya. Selanjutnya coba kita cek lagi ya, apakah dashboardnya bisa diakses. Nah, dashboardnya sudah bisa diakses, tokonya sudah bisa diakses, kemudian kategori, tambah, kemudian ini tentu kita belum bisa edit karena data kategorinya belum ada. Kemudian data produknya ini bisa tambah. Kemudian tentu juga belum bisa edit karena belum ada data. Kemudian juga pelanggan itu sama ya. Selanjutnya proses transaksi, ini kita sudah bisa akses. Kemudian laporan penjualan juga bisa diakses, laporan keuntungan. Kemudian permission atau izin. Nah, ini izin atau yang bisa diakses itu adalah izin-izin ya. Kemudian perannya secara default ketika kita melakukan migrasi dan seeding itu akan membuat dua peran ya, atau dua role, yaitu admin dan kasir. Nah, tetapi kasir ini masih kosong ya, silahkan nanti teman-teman tambahkan untuk kasir apa saja izin-izin yang bisa dilakukan oleh kasir. Kemudian di sini penggunanya masih satu orang ya, dan silahkan teman-teman edit datanya. Di sini saya hanya menuliskan namaku, silakan lengkapi namanya siapa dan seterusnya. Mungkin itu ya. Jadi kalau teman-teman bertanya di sini bagaimana penggunaannya, bagaimana cara tambahnya, silahkan teman-teman tonton video sebelumnya, yaitu demo aplikasi kasir. Nah, mungkin itu teman-teman dari saya tentang bagaimana cara menginstalasi aplikasi kasir ini di dalam komputer lokal kita masing-masing. Dan untuk linknya akan saya sematkan di deskripsi video ini. Jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman agar semakin banyak lagi teman-teman yang mendapatkan informasi ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Saya Andi Iqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.